Halo, hamster pemburu keuntungan yang memutar roda keberhasilan. Orang sering bilang bagian tersulit saat memulai bisnis adalah sekadar membangunnya. Itu tidak salah, tapi menurutku itu terlalu samar. Dan kita di sini untuk menguraikannya, bukan? Itulah sebabnya hari ini aku telah menyiapkan video yang membahas berbagai nuansa dunia nyata yang mungkin akan kamu hadapi. Tidak peduli jenis bisnis apa yang kamu bangun. Dalam situasi seperti ini, tak ada informasi yang dianggap berlebih karena selalu lebih baik siap menghadapi apapun. Jadi mari kita selami bersama dan terus tingkatkan diri menjadi hamster pengusaha yang paling cerdas di luar sana. Ayo mulai. Kalau kamu baru mulai, mendapatkan 10 pelanggan yang benar-benar membayar tanpa pernah memberikan apapun secara gratis akan memakan waktu lama. Tapi kalau kamu bisa mendapatkan 10 orang pertama untuk bekerja sama denganmu secara gratis, lalu menggunakan 10 testimoni dari mereka, maka untuk mendapatkan pelanggan ke-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20mu akan jauh lebih cepat. Jadi akan lebih mudah mencapai 10 pelanggan berbayar kalau sebelumnya kamu sudah mengerjakan 10 secara gratis terlebih dahulu. Apapun yang kamu jual. Wow, singkat dan langsung ke intinya. Persis seperti yang aku suka. Dan benar, membangun basis klien yang solid bukanlah tugas yang mudah, dan ini adalah sesuatu yang perlu kamu ingat sejak awal, terutama di hari-hari awal. Tapi inilah kabar baiknya, itu seringkali bekerja seperti bola salju. Begitu mulai bergulir dan kamu mendapatkan pelanggan pertama tersebut, pertumbuhan cenderung semakin mudah, setidaknya secara teori. Aku bahkan pernah mendengar ide yang sama di bidang keuangan. Menghasilkan $100.000 pertamamu jauh lebih sulit daripada mengubahnya menjadi katakanlah $500.000. Jadi ya, masuk akal. Apa pendapatmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, hamster adalah kekuatan, satu untuk semua dan semua untuk satu. Halo, para hamster pemburu kesuksesan yang menjelajahi seluruh alam semesta. Pasar saham selalu terlihat menggoda, bukan? Kemanapun kamu pergi, ada trader dan guru yang memberitahumu untuk berinvestasi di sana-sini. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, siapa yang bisa kamu percayai? Itulah yang kita bahas hari ini. Dalam video berikut, beberapa ahli berpengalaman memperdebatkan masalah ini. Dan seperti pepatah mengatakan, kebenaran lahir dalam debat. Dan ketika para ahli berdebat, hasilnya bisa lebih berharga. Jadi, aku sangat menyarankan kamu untuk tidak melewatkan yang satu ini. Mari kita lihat wawasan apa yang muncul dari benturan perspektif ini. Sudah siap? Mari kita mulai. Seandainya aku menginvestasikan $3.000 ke Nvidia, aku akan mengalami peningkatan 26.290% dalam 10 tahun. Itu menakjubkan. Dan jika kamu memiliki sayap, kamu bisa terbang. Ya, jadi bola kristal apa yang kamu punya 10 tahun lalu yang memberitahumu itu? Tidak ada aku hanya, aku tidak punya itu. Ya jelas, dasar bodoh. Dan ada banyak saham yang tampak sama menjanjikannya 10 tahun lalu yang akhirnya gagal dan tidak berharga. Kamu akan berakhir bangkrut. Kamu tidak tahu kuda mana yang akan menang. Namun aku tahu bahwa VTSX akan membuatku kaya dengan andal. Dan 12% per tahun digabungkan seiring waktu adalah hal yang sangat kuat. Orang itu keren banget. Sebagian besar orang yang membeli saham-saham yang melesat begitu tinggi ini, para moonshot itu, kamu akan menjualnya sebelum mencapai pengembalian 10.000%. Itu hanya perilaku manusiawi. Wow, selalu menarik mendengar perbincangan semacam ini. Satu hal yang sangat ingin kutekankan dari video tersebut, ketika seseorang menawarkan pasar saham kepadamu, mereka biasanya menampilkan perusahaan yang sudah meledak nilainya. Pada saat muncul di slide itu, keuntungan mudah sudah hilang. Mengenali proyek yang kuat sebelum jelas adalah pekerjaan yang sulit. Itulah sebabnya bijaksana untuk berkonsultasi dengan beberapa ahli, menjalankan perhitungan sendiri, dan memasang taruhanmu dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua, dan semua untuk satu.